183 dari kelas Ekonomi Syariah 06. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 3, yaitu modal dalam perusahaan. Modal adalah bagian yang paling penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Modal merupakan aliran darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan dan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas bisnis lainnya. Di sini ada 3 pengertian dari dana atau fund, yaitu dana yang sama dengan modal kerja sehingga laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja, perubahan unsur-unsur modal keras selama periode yang bersangkutan. 2. Dana sama dengan kas sehingga laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. 3. Dana sebagai alat net monetary assist, yaitu kas dan aktiva lainnya yang mempunyai sifat yang sama dengan kas. Modal kerja adalah net working capital atau kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar, sedang modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan gross working capital adalah modal kerja bruto. Modal kerja harus jumlahnya cukup dan dalam arti cukup membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja cukup menguntungkan bagi perusahaan di samping perusahaan dapat beroperasi dengan ekonomis dan efisien. Di sini ada 3 konsep atau definisi dari modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, di mana konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, sehingga dengan konsep ini modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, gross working capital. 2. Konsep kualitatif ialah konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. 3. Konsep fungsional, di mana konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok. Sumber modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja yang cukup bagi perusahaan adalah sifat dan type perusahaan untuk dibutuhkan memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut, syarat pembelian bahan atau barang dagangan, syarat penjualan, tingkat perputaran persediaan. Modal pada dasarnya berasal dari 2 sumber, yaitu dalam perusahaan sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal internal perusahaan yang dapat digunakan yaitu laba tahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa modal lainnya. A. Laba ditahan merupakan besarnya laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham tetapi dimasukkan dalam cadangan. Besar kecilnya laba itu yang ditahan tergantung dari besar laba yang diperoleh selama periode tertentu. Kebijakan dividen dan pro-workback policy, kebijakan menanamkan kembali dalam perusahaan yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. B. Depresiasi adalah pengurangan nilai terhadap aktiva tetap selain tanah karena dipakai atau kerusakan secara teknis, sementara belum depresiasi untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti. Dapat digunakan membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat penggantian tersebut. Luar perusahaan eksternal berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas. Di sini ada sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar maupun kerjasama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. A. Supplier memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk penjualan secara kredit, baik kredit jangka pendek maupun jangka menengah. B. Lembaga perbankan adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan
memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Kredit diberikan berupa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. C. Pasar modal atau capital market adalah suatu pengertian abstrak yang menentukan pasar modal. Capital market adalah suatu pengertian abstrak yang menemukan dua kelompok calon pemodal, investor dengan emiten, dan yang membutuhkan dengan jangka menengah atau jangka panjang. Ada dua jenis pasar modal perdana, ialah pasar modal efek pertama kali diterbitkan dan ditawarkan dalam pasar modal sekunder, pasar bagi efektif yang sudah ada dan diperdagangkan dalam bursa efek. Pada umumnya, pemberian kredit oleh bank adalah berdasarkan hasil penilaian dari bank terhadap pemohon kredit yang bisa dikenal dengan pedoman 3R, yaitu sebagai berikut. 1. Return merupakan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari penggunaan kredit tersebut. Dalam hal ini, bank akan menilai bagaimana kredit dana dari bank tersebut akan digunakan oleh perusahaan pemohon kredit. 2. Repayment capacity, saat bank harus menilai kemampuan perusahaan pemohon kredit untuk mendapatkan bayaran kembali pinjamannya pada saat kredit tersebut harus dibayar. 3. Risk bearing ability, di mana bank akan menilai perusahaan pemohon apakah mempunyai kemampuan untuk menanggung resiko atau kegagalan yang bersangkutan dengan penggunaan kredit tersebut. Juga melihat dari sisi konsumen dengan kriteria sebagai berikut dalam 5C. 1. Karakter kreditur, menyangkut segi pihak pribadi, watak dan kejujuran pimpinan perusahaan dalam memenuhkan kewajiban finansialnya. Sifat atau watak dari seorang yang diberikan kredit benar-benar dipercaya. Hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya menempati janji dan tidak melihat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, penjudian, pemabuk, dan penipu. 2. Capacity ialah menyangkut kemampuan pemimpin perusahaan beserta sifatnya baik, kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang perusahaannya. Kemampuan ini diukur dari data-data finansial di waktu yang lalu. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur yang melakukan analisis perusahaannya. Dari waktu ke waktu, pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak untuk melakukan pembayaran atas kreditnya. Sedangkan apabila diperkirakan nantinya tidak mampu biasa bayar, bank dapat menolak pemohon calon debitur. Capacity sering juga disertai dengan nama capacability. 3. Kapital merupakan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada perimbangan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri. Kapital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur, selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal efektif dapat dilihat dari laporan keuangan atau neraca laporan rugi yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. 4. Kolateral menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan kredit yang diberikan oleh bank. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan ini harus diteliti keabsahannya sehingga jadi suatu jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. 5. Conditions, saat bank akan menilai sampai berapa jauh pengaruh dari adanya suatu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, pengaruh dari tren ekonomi terhadap prospek perusahaan pemohon kredit. Penilaian kondisi
dan bidang usaha biaya hendaknya benar-benar prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. B. Pembagian modal. Jenis-jenis modal dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif yang tertera pada debit dan dari neraca menggambarkan bentuk-bentuk seluruh dana yang diperoleh suatu perusahaan dengan modal konkret. Sedangkan modal pasif yang tertera pada sebelah kredit dari neraca menggambarkan sumber-sumber dari mana peroleh tersebut, modal abstrak. Berikut penjelasan modal yaitu: 1. Modal aktif, modal yang ditunjukkan bentuknya atau modal yang tertera di sebelah debit dari neraca. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan perusahaan dibedakan atas. A. Aktiva lancar. Aktiva lancar yaitu aktiva yang menghabiskan dalam satu kali perputar proses reproduksi dan proses perputaran adalah dalam jangka waktu pendek, umumnya berkurang dari 1 tahun. Contoh, kas, piutang, surat berharga atau efek piutang dari benda tersebut. B. Aktiva tetap. Aktiva tetap ialah tahan lama, secara berangsur-angsur habis atau tidak habis dalam proses produksi. Contohnya, aktiva tetap yang tidak habis dalam proses produksi adalah tanah. Aktiva yang secara berangsur-angsur habis proses reproduksinya adalah bangunan pabrik, kendaraan, dan peralatan lain-lain. 2. Modal pasif. Modal yang menunjukkan sumber atau alasan dari modal tertera di sebelah kredit neraca. Pembagian pasif berdasarkan asal modal pasif dibedakan dari atas. A. Modal sendiri atau modal badan perusahaan adalah yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau berasal dari pemilik modal. B. Modal asing atau modal kreditur. Utang modal adalah berasal dari kreditur yang merupakan utang bagi perusahaan. Ditinjau dari laman pengguna, modal pasif dibedakan sebagai berikut. Pertama, modal jenjang jangka panjang yang terdiri dari jangka panjang tertentu waktu, yaitu modal yang akan tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu lama, tetapi terbatas sampai jatuh temponya. Misalkan obligasi, hipotek, dan kedua, modal jangka panjang yang tidak tertentu waktunya, yaitu modal akan tertanam dalam perusahaan selama hidupnya. Misal, modal saham. Berikutnya, modal jangka pendek terdiri atas modal jangka pendek tertentu waktunya. Misalnya, utang wasel, kredit dari penjual tersebut. Dan modal jangka pendek yang tidak tertentu, yaitu rekening koran. Berdasarkan fungsi kerja aktiva dalam perusahaan, modal aktif dibedakan atas modal kerja adalah jumlah dari keseluruhan aktiva lancar, atau modal kerja adalah kelebihan aktiva di atas utang lancar, dan modal tetap jumlah dari keseluruhan aktiva tetap. Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan modal tetap. 1. Jumlah modal kerja lebih fleksibel, artinya lebih mudah diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan modal tetap di sekali beli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 2. Susunan modal kerja adalah relatif variabel, artinya elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan susunan modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu. 3. Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu panjang. Proses pemindahan modal terjadi secara tidak langsung. Pemindahan di mana pembentukan modal tidak langsung memberikan modal terhadap perusahaan yang membutuhkan, melainkan melalui suatu lembaga kredit, maupun secara langsung dengan pemindahan di mana pembentukan modal langsung memberikan modal yang dibentukkan kepada perusahaan atau pihak membutuhkan. Sumber penawaran modal menurut cara terjadinya. 1. Tabungan suatu perusahaan mengadakan tabungan jika perusahaannya tersebut menyisihkan dari sebagian keuntungan yang diperoleh untuk pembentukan cadangan yang bertujuan lain, memperkuat basis finansial dan membelanjakan ekspansi. 2. Penciptaan uang oleh bank atau uang giral. Sumber kedua dari penawaran modal adalah penciptaan uang atau kredit oleh bank. 3.
Intensifikasi penggunaan uang dilakukan dengan cara bank meminjamkan kembali uang yang disimpan oleh masyarakat di bank. C. Jenis-jenis modal. 1. Modal asing. Modal yang berasal dari pengeluaran yang sifatnya sementara dan merupakan utang yang harus dibayar kembali. Jenis modal asing tersebut: 1. Utang jangka pendek yang diperoleh dari pinjaman lain dengan jangka waktu pelunasan maksimal 1 tahun. Utang jangka pendek terdiri atas 1. Kredit yang penjual, merupakan kredit perniagaan yang terjadi penjualan melakukan penjualan secara kredit kepada perusahaan. 2. Kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dengan cara pembelian bayar terlebih dahulu terhadap barang yang dibelinya. Barang baru diterima beberapa waktu kemudian. 3. Kredit wesel terjadi jika suatu perusahaan mengeluarkan penguatan utang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak-pihak tertentu. Setelah ditandatangani, surat tersebut dapat dijual atau diuangkan di bank. B. Utang jangka menengah adalah utang yang waktunya menengah. Pada umumnya ini lebih dari 1 tahun dan atau lebih kurang dari 10 tahun. Jenis-jenis utang jangka menengah. 1. Term loan adalah kredit usaha yang umurnya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun, yang umumnya pembayaran dilakukan dengan angsuran. 2. Leasing, suatu persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama suatu periode tertentu. Atas pelayanan yang diterima oleh leasing harus membayarkan kewajiban. Bentuk utama dari leasing: 1. Sale leaseback, pemilik aktiva penjualan kepada leasing tersebut atau bank yang bersamaan dengan itu dibuat kontrak leasing untuk menggunakan aktiva selama suatu periode tertentu dengan syarat-syarat tertentu. 2. Service atau operating lease, merupakan servis yang mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. 3. Financial lease adalah bentuk leasing yang tidak memberikan maintenance service, tidak dapat dibatalkan dan harus diangsur secara penuh. Utang jangka pendek adalah utang yang dengan waktu pelunasan biasanya lebih dari 10 tahun. Jenis utang jangka pendek adalah pinjaman obligasi, adalah pinjaman uang yang waktunya panjang di mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang dengan nilai nominal tertentu. Berikut macam-macam obligasi. 1. Obligasi biasa, yaitu obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur dalam waktu-waktu tertentu, baik debitur dalam kondisi laba maupun rugi. 2. Obligasi pendapatan. Obligasi ini di mana pembayaran bunga hanya dilakukan pada waktu debitur mendapatkan keuntungan, tetapi kreditur mempunyai hak kumulatif. Artinya jika pada suatu perusahaan menderita kerugian sehingga bunga tidak dibayarkan, jika tahun berikutnya debitur memperoleh keuntungan, maka kreditur berhak untuk menuntut bunga dari tahun yang belum dibayarkan. 3. Obligasi yang dapat dipertukarkan adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat obligasi untuk menukarkannya dengan saham perusahaan yang bersangkutan. 2. Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak, supaya jika debitur tidak memenuhi kewajiban, barang tersebut dapat digunakan untuk dana yang berasal dari sumber eksternal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Di sini ada perbedaan antara modal asing dan modal sendiri. 1. Modal asing, modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingannya sendiri, yaitu kreditur. 2. Modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. 3. Modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. 4. Modal yang hanya sementara turut bekerjasama di dalam perusahaan. 5.
modal yang dijamin modal mempunyai didahulukan sebelum modal sendiri diliduikasi. Modal sendiri. 1. Modal terutama berkepentingan terhadap konstituensitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. 2. Modal yang kekuasaannya dapat mempengaruhi politik. 3. Modal yang mempunyai hak atau laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. 4. Modal yang digunakan dalam perusahaan dalam waktu yang tidak terbatas atau tertentu lamanya. 5. Modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal asing di dalam liduikasi. Modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan, dana yang tertanam di dalam perusahaan yang waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas, merupakan dana jangka panjang yang tertentu waktunya. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan, dapat berasal dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuknya keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan adalah berbagai macam bentuknya menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. A. Modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan dari bagian peserta suatu PT. Bagi perusahaan yang bersangkutan yang diterima hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanam dari permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis saham adalah sebagai berikut. 1. Saham biasa. Pemegang saham akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan. Hanya kelakuan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat keuntungan kalau mendapat kerugian, maka pemegang saham akan mendapatkan dividen mengenai ada ketentuan hukumnya, yaitu bahwa perusahaan akan yang menerima kerugian selama kerugian dapat ditutup. Selama ini perusahaan dapat diperoleh membayar dividen. Adapun fungsi dari saham yang biasa digunakan perusahaan sebagai alat membelanjai perusahaan, terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan modal permanen, sebagai alat untuk menentukan pembagian laba, sebagai alat untuk mengadakan fusi atau penggabungan dari perusahaan-perusahaan, sebagai alat menguasai perusahaan. 2. Saham preferred. Pemegang saham preferred mempunyai beberapa preferensi tertentu di asas pemegang saham biasa. Biasanya yaitu hal-hal pembagian dividen. Dividen dari saham preferred diambil lebih, kemudian sisanya barulah disediakan untuk saham biasa. Dividen saham preferred dinyatakan dalam persentase terbentuk dan nilai nominalnya. Pembagian kekayaan. Apabila perusahaan dikuasai, maka pembagian kekayaan saham preferred didahulukan daripada saham biasa. Tetapi di lain pihak, pemegang saham preferred juga kelemahannya dibanding dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham preferred tidak mempunyai hak surat dalam rapat umum. Pemegang saham mempunyai adapan persamaan bahwa pemegang saham biasa, pemegang saham preferred hanya berhak menerima dividen apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. C. Saham preferred kumulatif. Jenis saham ini pada dasarnya adalah saham dengan saham preferred. Perbedaannya hanya terletak pada kumulatif. Pada saham preferred kumulatif, dengan demikian pemegang saham preferred kumulatif apabila tidak menerima dividen selama beberapa waktu, besarnya laba diizinkan karena adanya kerugian. Pemegang jenis saham ini kemudian hari apabila perusahaan keuntungan berhak untuk menuntut dividen yang tidak dibayarkan di waktu-waktu lampau. Besarnya dividen dari saham preferred kumulatif pun dinyatakan dalam presentasi tertentu dari nilai nominalnya. B. Cadangan. Di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang terbentuk dari keuntungan diperoleh dari perusahaan selama beberapa waktu yang lampau dan atau tahun berjalannya.
Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian dari modal sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah antara lain cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan untuk menampung hal-hal yang kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Adapun cadangan yang tidak termasuk dalam modal sendiri antara lain cadangan depresiasi, cadangan piutang ragu, dan cadangan yang bersifat hutang. Ada untuk pegawai pensiunan, cadangan yang membayar pajak. Untuk cadangan depresiasi sekarang banyak digunakan istilah akumulasi depresiasi. C. Laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan dapat dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan di atas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.